Lah Pak Dedinya balik deh, aneh Pak Dedi udah boleh balik. Besok kita ke rumah Pak Dedi ya. Ibu Dugi Kacerik ya yang pernah pengen ketemu sama Pak Dedi bener. Pengen curhat banget ya Allah, pengen curhat banget. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan netizen yang membela KDM dan merespon para orang-orang yang menyinyir, mengkritik. Pada intinya netizen ini sangat mengagumi KDM ya, sosok gubernur yang dimimpi-mimpikan sejak lama ya. Oke, seperti apa videonya ya? Kita tonton bersama. Let's go. Lah Pak Dedinya balik deh, aneh Pak Dedi udah boleh balik. Waduh, nih bocah. Besok kita ke rumah Pak Dedi ya. Ya, besok ke rumah Pak Dedi. Ya, jangan nangis. Mbak, nangis. Sampai segitunya ini bocah, nangis pingin ketemu Pak Dedi. Udah besok Gak boleh pulang. Anak kecil aja ngerti. Bagi Pak Dedi no goceng apa? No katanya buat Dede no lagi. Ambil no dari Pak Dedi. Buat jajan dari Pak Dedi. Pak Dedi ngasih. Nggak mau dikasih duit, pingin ketemu Pak Dedinya langsung. Ke rumahnya ya. Ya besok kita ke rumah Pak Dedi. Udah besok kita ke rumah Pak Dedi ya. Udah diem. No Gi. Sampai nangis gitu. No. Emak juga nangis ini. Ketemu sama Pak Dedi bener. Alah. Banget ya Allah, pengen curhat banget sama Pak Dedi. Pak Dedi, saya kalau lihat di TikTok nangis sama Pak Dedi. Saya pengen curhat, saya rakyat biasa pengen curhat saya. Curhat. Kumpingan anak di Pesona Kahuripan Grup. Tuh, ibu terus ngantosan tuh. Datangnya Pak, Ya. datangnya Pak. Dia yang curhat pisang, Pak. Nah, ini baru Ustadz, nggak kayak yang ngaku Ustadz, tapi jabrik bisanya cuma menghujat. Oke. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, bagi Al-Fakir, Haris Alwi, yang tentunya sangat doif, sangat lemah, tak berani menghujat. Ya, kita melihat sesuatu itu tentunya sesuai dengan fakta di lapangan. Beliau itu luar biasa, ahli sedekah, ya, sangat mulia hatinya. Ya. Kemudian beliau juga sangat takzim terhadap orang tuanya. Ya. Kemudian coba lihat badannya. Ya, tidak seperti badan saya kan gemuk, jarang olahraga. Beliau ahli olahraga itu. Dan satu lagi yang mungkin ayah bunda belum tahu, Kang Dedi Mulyadi itu ahli puasa Senin Kemis. Allahu Akbar. Maka jangan lihat dari casingnya, keliru. Kang Dedi Mulyadi ini kan viral banget sekarang ini. Iya, Sampai Supiakto. luar pulau, termasuk Papua, orang-orang kawan-kawan keluarga OPM itu menyadari bahwa pemimpin seperti Dedi Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Dedi kayak gitu. Ini luar biasa. Wow. Luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah. Udah ketemu Kang Dedi dengan mengendarai mobil. Udah sampai Pak. Kan baru dan banyak lah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Dedi, bukan sama Kang Dul gitu. Nah, yang diributin dan banyak dikomentari serta penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya barak itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di barak itu gitu. Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Dedi dari beberapa sudut. Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Kemarin yang mengharukan itu adalah pada saat ada acara Hari Buruh ya.
ternyata 3 pengibar bendera itu adalah anak-anak dari barak militer yang dititipkan baru belum sampai sebulan itu. Itu mengharukan sekali, ya. Orang tuanya menangis, anaknya menangis. Si bapaknya mau menangis juga ini. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentarnya ada dari KPAI, dari PGRI ya, bukan PGRI, satu lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini juga di satu lagi itu bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Nah ini ada apa urusannya gitu? Kita baru tahu sekarang kalau di situ di guru itu aja sudah ada dua ormas itu atau apa yang menuntut supaya Mendikbud melarang kegiatan itu. Gitu. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk, dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan. Rocky Gerung nyenggol Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dikata-katain punya pemikiran yang dangkal. Masalah barak militer. Sebenarnya saya udah malas ya bikin konten tentang Rocky Gerung. Kalau nggak di-banned, kalau nggak dibisukan itu. Ya, banyak sekali yang melaporkan. Tapi nggak apa-apa, bikin lagi kontennya. Karena dia nyenggol gubernur Bapak Aing. Sekarang kita senggol balik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu pernah dibully satu Indonesia ya. Gara-gara masalah pemain naturalisasi. Gara-gara dia nyenggol timnas. Dibully di satu Indonesia. Sekarang dia dibully lagi gara-gara dia nyenggol masalah barak militer. Masalah bola dia disenggol, dibully. Karena dia nggak tahu bola. Sekarang masalah barak militer. Karena dia nggak tahu anak-anak. Betul. Iya kan? Dibilanglah barak militer itu nggak baik, pemikiran yang dangkal. Emang Rocky Gerung bisa ngurus anak? Ketawain doang nih. Bully lagi di satu Indonesia itu. Udah malas bikin konten tentang Rocky Gerung itu, karena beda kasta, beda level. Ibaratnya genteng sama langit, saya langitnya, dia gentengnya. Ya iyalah, saya panas-panas kepanasan, hujan-hujanan, nyari nafkah buat anak istri. Nah Rocky Gerung ngebacot sana sini, masuk TV sana sini, ya, ke kampus sana sini ngebelain siapa? Disama-samain sama Pak Jokowi, ya. Banyak lagi yang nyindir-nyindir tentang Deddy Mulyadi gara-gara dia masuk ke kali. Dengerin, dari dulu juga Deddy Mulyadi seperti itu, ya. Apakah kalian tuh lebih baik daripada Deddy Mulyadi yang banyak berbagi? Kemarin ke Persib dia ngasih 1 miliar duit pribadi dia. Nah yang udah dilakukan Rocky Gerung apa? Nah coba yang sudah dilakukan sama pejabat-pejabat dan kalian konten-konten kreator yang membenci Deddy Mulyadi apa? Tuh 1 miliar itu banyak bos. Pribadi itu. Bahkan sebelum dia jadi gubernur juga dia banyak berbagi. Jadi untuk Anda para elit politik yang membenci Deddy Mulyadi, silakan main ke Subang, ke Dauan, ke Lembur Pakuan, tanyakan sama warga-warganya seperti apa itu Deddy Mulyadi. Tuh. Dan untuk Anda konten-konten kreator ya, yang di luar Pulau Jawa Barat, yang di luar Jawa Barat, nggak usah nyenggol-nyenggol Deddy Mulyadi sebelum Anda main ke Subang. Tanyakan dulu itu kepada warga-warganya seperti apa tuh Deddy Mulyadi. Kalau nggak, buka itu channel-channelnya, buka itu media-media sosialnya semua. Bukan hanya TikTok ya, semua buka. Iya. Jadi Anda tahu perjalanan Deddy Mulyadi itu seperti apa. Serangannya bertubi-tubi dari kanan, kiri, depan, belakang ya kan, untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena kinerjanya yang sangat pro dengan rakyat, nggak bisa diem, yang pengennya langsung terjun ke lapangan tuh. Jadi jangan samakan Deddy Mulyadi dengan yang lain ya. Untuk masalah berbagi, apakah kalian sudah seberbagi Deddy Mulyadi? Apakah kalian juga banyak memberi seperti Deddy Mulyadi? Tuh ke situ. Jadi jangan cuma bisa nyenggol. Hatur nuhun buat Sami-sami Kang Deddy atas hadiahnya terhadap Persib ya. Semoga menjadi motivasi agar Persib bisa terus jaya. Iya. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Kata Rocky Gerung, kebijakan barak itu adalah dangkal. Sebenarnya saya respect sama sosok Rocky Gerung. Saya salut dengan kecerdasan dia dalam membacot sesuatu. Namun beberapa waktu yang lalu dia mengeluarkan statement di sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa kebijakan penempatan di barak itu adalah dangkal.
ini sangat naif sekali bagi saya. Kalau cuman berteori, semua orang bisa. Kalau cuman ngomong-ngomong saja, semua orang mampu. Tapi melakonkan prakteknya, itu tidak semua orang sanggup Melakonkan. Kalau Anda punya kebijakan terkait mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak nakal, coba buktikan. Iya, Jangan betul. membuat kebijakan orang lain seakan-akan dangkal. Aduh, kadang-kadang sih, kalau cuman hanya jago ngebacot, sudah deh. Hidup ini bukan cuma perlu bacot. Hidup ini perlu reaksi nyata, perlu kerja nyata, perlu kebijakan nyata yang dirasakan Oleh oleh rakyat. masyarakat. Itu berguna. Betul. Masyarakat itu nggak kenyang makan bacotan, nggak paham. cuma Betul, teori Bang. teoris. Masyarakat itu menginginkan prakteknya jelas, kebijakannya jelas. Terlalu banyak teori, terlalu banyak tesis yang nggak jelas. Kadang-kadang Anda ini seperti apa saja. Seperti apa coba? Selama ini saya respect kepada Anda, tapi melihat bahasa Anda kemarin justru bagi saya itu kebodohan bagi Anda. Mohon maaf nih ya, ini pendapat saya pribadi. Gimana tuh Mas? Indonesia tuh sebenarnya sekarang butuh sosok pemimpin seperti siapa sih? Seperti Kang Deddy Mulyadi kah? Aku sebenarnya sangat memperhatikan dia. Atau seperti Pak Jokowi lagi, seperti Gibran gitu. Jangan. Kok jangan-jangan. Ngobrol sama teman-teman kita nih ketipu habis-habisan ya. 10 tahun bro gitu. Dukung gila-gilaan dulu kan. Ya mungkin Mas Indra juga kali, aku juga ngerti ya. Ketipu habis, cuma Rocky Gerung yang bener ternyata. Nantilah gampang lah Rocky Gerung. Nah, aku juga sangat mencoba memperhatikan Kang Deddy Mulyadi ini. Aku ikutin podcastnya, aku ikutin berita. Aku coba merasakan ini orang tulus apa enggak sih, gitu ya. Sejauh ini sih aku melihat ada ketulusan di situ. Bener ya? Aku ngerasa, cuma aku agak trauma dengan Jokowi sebelumnya Iya, gitu. trauma dengan Jokowi itu loh. Nah, yang membedakan Kang Deddy Mulyadi dengan Jokowi adalah Kang Deddy Mulyadi dia paham filsafat Sunda Wiwitan. Dia brilian. Dia menguasai. Dan dia mendalami dan dia mempelajari terus. Kalau Jokowi enggak. Dia Paham bener ya Kang Deddy itu terhadap itu ya. Coba dengar interviewnya ketika ngomong Sunda Wiwitan. Iya. Wah, tentang filsafat Pasundan. Dan itu tidak hanya sekedar wacana, tapi dia implementasikan dalam kehidupan di rumah nyata. diterapin, sama keluarga diterapin, di desa diterapin, waktu jadi bupati dia terapin. Sekarang berjuang habis-habisan di Jawa Barat karena ini orang sakit nggak ya, gila, Jawa Barat tuh kan gede ya, penduduknya banyak, masalah juga banyak banget ya. Politisasi agama sikat sama dia ya. Udah habis ya. Ormas yang geruduk orang-orang yang makan di saat puasa gitu udah nggak berani juga. Iya, bagus lah. Iya. Warga Jakarta, hari Sidul. ini Persija bakal tanding di JIS. Salam waras Bang Rano Karno. Saya di sini tidak membahas Persija ingin bertanding di JIS ya. Saya hanya membahas statement Anda. Ikut campur masalah Gubernur Jawa Barat, menyindir, mendidik anak-anak nakal tidak perlu ke barat militer. Lalu kemana harus dididik? Toh orang tua mereka setuju kok dididik di barat militer. Iya. Oh ya. Anak Anda bagaimana kabarnya? Hah? Yang kecandu narkoba, yang di penjara bagaimana kabarnya? Jadi Pak Rano Karno yang terhormat ya, Anda urus saja anak Anda yang masih pecandu narkoba, dan juga Anda urus Jakarta supaya Jakarta itu gak ada lagi tawuran, gak ada lagi narkoba. Itu yang lebih penting. Jangan ngurus program gubernur lain. Anda kan wakil gubernur tuh di Jakarta, Anda urus warga Jakarta. Paling utama, Anda urus anak Anda. Jangan terlibat dan perempuan lagi ya. Salam waras Pak Rano Karno. Jadi, kalau bebacot ngaca dulu ya. Lu kalau ngomong mungkin lu jauh Pak Rano Karno. Waduh. Salam waras. Terima kasih Pak Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa. Iya. Terkait dengan keagungan, kemuliaan yang namanya sedekah. Apapun namamu, disebut sebagai gubernur konten lah, inilah, itulah. Tapi bagi kami bukan itu yang kami lihat. Yang kami lihat ada suri tauladan. Yang boleh jadi pejabat yang lain tidak melakukan.
kemuliaan hati untuk menolong sesama tanpa adanya pamrih. Ini bukan pencitraan. Para tentunya pengamat ya, banyak mengatakan ini bukan pencitraan, tapi ini muncul karena jauh sebelum Kang Deddy maju di Pilgub sudah ada ini. Oleh karenanya, terima kasih sekali lagi Kang Deddy. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Berkah selalu. Amin. Goblok gauk anjing tadi aing teu bebeunangan gerak ku cacing kalah ka cicing ku upan teu mempan ku lukut ka anjing kalah nyumput lauk teh. Goblok dibere bala-bala kalah naik laukna jeung cengekna tukang ku goblok-goblokna lauk anjing di saatan ku aing Bisa bahasa Sunda ini. Ngomong lauk anjing. Ya, begitulah komentar-komentar netizen tentang KDM ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.